Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Perkenalkan, saya Arinda sebagai Sales Development dari Cipta Satria, Autodesk Full Partner Indonesia, yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini. Pertama, terima kasih banyak pada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung atau join di webinar kita hari ini ya. Walaupun sudah cukup sore, tetap semangat ya Bapak Ibu dan semoga semua dalam kondisi sehat. Untuk webinar series kita kali ini, kita akan membahas tentang electromechanical linking schematic wiring diagram with 3D root cable. Jadi kali ini kita akan mengeksplor nih bagaimana mengkolaborasikan AutoCAD Electrical Project dengan Inventor Root Design System dengan fitur electromechanical link, yang nanti lebih detail dan jelasnya akan disampaikan oleh instruktur kami. Dan kali ini akan ada Mas Bayu dan Mas Alfian sebagai Application Engineering Specialist kami di Cipta Satria Informatika, sekaligus instruktur di Autodesk Training Center kami yang akan mengisi dan menyampaikan materi webinarnya. Dan tentu ada saya Arinda. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke materi webinar kita hari ini ya Bapak Ibu. Dan ikut terus sampai akhir ya, karena pasti banyak pembahasan dan tips trik menarik tentu yang pasti bermanfaat buat kita semuanya. Dan nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah berjalannya webinar, bisa langsung saja boleh disampaikan melalui kolom chat maupun Q&A. Oke, monggo kepada Mas Bayu, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Arinda. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih karena telah bergabung pada webinar kita minggu ini, yaitu mengenai electromechanical system ya di Autodesk Solution. Jadi nanti pada webinar kali ini kita akan memiliki beberapa agenda. Agenda yang pertama nanti kita akan membahas terlebih dahulu routing system overview, terutama terfokus pada sisi inventor profesional. Lalu yang kedua, kita nanti juga akan membahas tentang cable and harness. Nanti akan kita bahas mengenai apa sih dan juga workflow-nya bagaimana, lalu juga proses untuk cable dan juga harness di assembly modeling ini seperti apa yang kita kerjakan terlebih dahulu, lalu ini fungsinya buat apa, lalu nanti hasil akhirnya seperti apa, nanti akan kita bahas di sesi kedua. Lalu nanti kita juga akan membahas tentang electromechanical project. Mengapa saya sebutkan electromechanical project ya, ada projectnya, karena pada electromechanical ini kita tidak hanya bekerja hanya dengan Inventor aja, tapi kita bekerja juga dengan AutoCAD Electrical. Mungkin jika Bapak dan Ibu sudah terbiasa seperti itu ya, melakukan suatu proses wiring, misal untuk point-to-point di sistem elektrikal, masih menggunakan AutoCAD basic yang biasa, yang belum ada dilengkapi dengan beberapa library ya. Mungkin nanti saya akan mengenalkan apa itu AutoCAD Electrical dan juga kelebihan serta benefit-nya apa saja, itu nanti akan saya jelaskan. Lalu nanti juga di sesi akhir akan kami adakan juga sesi Q&A atau tanya jawab. Namun jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan selama materi ini berlangsung, Bapak dan Ibu juga dapat menanyakan pertanyaan yang mungkin ada keraguan atau mungkin ada yang kurang jelas melalui kolom Q&A maupun juga di grup chat. Jadi nanti saya dan rekan-rekan dari tim panelis akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai routing system. Mungkin jika Bapak dan Ibu sempat mengikuti beberapa webinar kita yang lalu, kita juga sudah sempat membahas mengenai proses routing system. Routing system ini di Inventor terdapat tube and pipe, lalu juga ada cable and harness. Keduanya sudah disupport oleh Inventor profesional. Biasanya untuk tube and pipe ini kita lebih berfokus ke proses di mechanical assembly design-nya ya.
mengenai bagaimana proses piping dan juga tubing di proses mechanical ini. Namun jika kita menggunakan cable and harness, kita nanti akan lebih berfokus ke proses wiring, ataupun juga nanti kita bisa kita kembangkan menjadi project elektromekanikal ya, seperti yang tadi sudah saya mention sebelumnya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan AutoCAD Electrical, dan ini sangat membantu. Contohnya jika Bapak membuat suatu model ya, suatu enclosure panel seperti itu, yang dimana panel ini terdapat beberapa komponen elektrikal yang dapat kita buat dia menjadi 3D model di Inventor profesional. Kita bisa define dia beberapa properties, contohnya seperti dari manufacturer-nya ataupun juga dari number of komponennya seperti apa. Ini nanti dapat kita lakukan assignment di proses properties ya. Jadi nanti properties yang ada pada electrical part itu nanti akan juga terkoneksi dengan yang ada komponen yang ada di AutoCAD Electrical. Nah, ini adalah beberapa proses di wire dan juga harness. Untuk proses di assembly, ini adalah beberapa contohnya. Jadi kita bisa memberikan atau membuat ya untuk cable and harness, karena sudah disediakan juga library yang ada di Inventor profesional. Selanjutnya juga mungkin yang cukup menarik adalah kita bisa melakukan suatu proses automatic routing. Jadi contohnya kalau kita memiliki wiring, yang wiring ini dia melakukan atau menghubungkan antar part elektrikal yang sudah kita buat, mungkin kita akan sedikit kesulitan ketika kita akan melakukan manual routing. Itu mungkin akan menjadi masalah ketika kita ingin mendapatkan jarak yang mungkin lebih efisien, ataupun kita bisa mendapatkan hasil nanti sekian meter untuk kebutuhan kabelnya. Nah, di Inventor ini kita bisa melakukan proses yaitu untuk automatic routing. Jadi nanti si wiring dan juga segmen dia nanti akan otomatis tergabung ya. Jadi wiring akan langsung masuk ke segmen, ataupun mungkin ada yang menyebutnya adalah kulit kabel seperti itu. Lalu selanjutnya di kabel and harness di Inventor, kita juga bisa melakukan generate untuk nailboard environment. Jadi artinya adalah kita nanti bisa melakukan atau mengenerate seperti itu ya, mengenerate kebutuhan wiring di assembly yang kita buat ini itu seperti apa jaraknya, atau kebutuhannya seperti apa, jenisnya seperti apa, itu nanti dapat kita generate secara otomatis pada drawing ataupun gambar kerja yang ada di Inventor profesional. Oke, nah kita akan masuk ke workflow ya. Jadi yang pertama ketika kita bicara workflow di proses wiring ataupun di elektromekanikal, yang pertama dan yang harus kita lakukan adalah melakukan proses define kepada electrical parts. Yang biasa yang paling sering adalah kita melakukan define untuk pin di electrical parts. Contohnya kalau kita memiliki suatu kapasitor ataupun suatu misal dari MCB seperti itu, kita bisa melakukan define terlebih dahulu bagian mana yang kita jadikan pin untuk negatif, lalu juga yang positif itu di posisi pin yang di sebelah mana. Itu nanti kita harus menentukan atau melakukan proses define terlebih dahulu di awal. Selanjutnya juga untuk proses di kabel and harness, kita bisa memberikan suatu definition atau kita menentukan terlebih dahulu jenis dari kabel and harness seperti apa. Di Inventor ini sudah kita sediakan untuk library-nya. Kalau misalnya kita ingin melakukan custom, kita juga memungkinkan untuk proses tersebut. Lalu next step-nya adalah kita
melakukan proses insert wiring dan juga kabel ke dalam assembly yang akan kita lakukan pada project tersebut. Nah, di insert wiring dan juga kabel ini kita dapat melakukannya secara manual. Artinya secara manual adalah kita bisa melakukan prosesnya itu adalah benar-benar di inventor profesional dan itu tidak linking dengan skematik diagram, karena mungkin untuk yang skematik diagram apabila ingin linking nanti harus berkolaborasi dengan AutoCAD Electrical. Lalu selanjutnya kita menentukan untuk segmen. Jadi kita tentukan segmen dan juga beberapa define properties, misal dari ukuran segmennya seperti apa dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita untuk melakukan proses routing untuk wiring dan juga kabelnya. Jadi nanti untuk proses routingnya seperti contohnya seperti di sini, sebentar. Saya coba untuk highlight. Saya highlight ini. Nah, contohnya di gambar yang pertama yang ada di sini. Nah, di sini adalah untuk kabel dan juga wire-nya dia belum terkoneksi atau belum terrouting masuk ke proses segmen seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa melakukan secara manual ataupun kita juga bisa melakukan proses generate secara otomatis untuk proses di routing dari wire dan juga untuk segmennya seperti itu. Selanjutnya yang nanti yang cukup menarik adalah kita bisa melakukan proses configure untuk generate report di dalam harness assembly dan juga kita dapat melakukan generate untuk dokumen tersebut, yaitu nanti masuk ke tahap yang ada di sini untuk di drawing ataupun di gambar kerja seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada kami melalui kolom Q&A ataupun melalui grup chat. Oke. Nah, ini adalah contoh suatu electrical parts. Jadi pada electrical parts, nanti kita harus melakukan atau menentukan terlebih dahulu beberapa properties. Mungkin yang sangat sering adalah mengenai pin ataupun poin yang nanti akan terkoneksi dengan kabel ya, seperti itu. Contohnya di sini terlihat ada kapasitor ya. Nah, kapasitor kita nanti dapat menentukan, contohnya di sini adalah untuk kutub di positifnya, lalu di sebelah satunya lagi di situ adalah untuk yang negatifnya, seperti itu. Mungkin akan saya sedikit contohkan. Oke, bentar. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita memiliki suatu assembly, yaitu assembly di sini adalah untuk kapasitor ya, atau electrical parts-nya. Nah, di sini kita bisa memberikan atau melakukan definisi terlebih dahulu. Di sini ini adalah suatu pin di kutub negatif, lalu di poin satunya lagi di sini ini adalah untuk yang poin pin positif. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita nanti hanya melakukan assign saja. Di sini contohnya saya ingin edit untuk di konektornya. Ini coba saya edit. Nah, di sini edit. Mungkin defaultnya adalah untuk panel mengenai harness. Nah, di sini biasanya adalah belum ada. Jadi kita harus klik dulu untuk melakukan show di panel harness. Caranya adalah kita tinggal klik kanan aja di sini, lalu show panels, lalu selanjutnya di sini ada harness. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di sini, karena di sini adalah untuk yang poin negatif ya, untuk kutub negatif, di sini kita tinggal menentukan saja. Di sini ada place point, lalu kita tentukan di poin ini, contohnya di sini adalah untuk yang negatif. Selanjutnya kita checklist.
Nah, otomatis nanti dia di sini akan terdapat suatu penambahan untuk pin yang baru, yaitu untuk yang electrical parts, yaitu untuk yang kutub negatif seperti itu. Nah, caranya adalah seperti itu. Jadi mohon dipastikan ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan suatu proses electrical define part, di sana kita harus menentukan terlebih dahulu untuk beberapa assignment ataupun menentukan define di electrical parts. Jadi contohnya tadi seperti pin, lalu juga mungkin ada dari beberapa properties seperti manufacturer dan sebagainya, itu nanti juga dapat kita setting di proses elektromekanikalnya. Oke, nah selanjutnya adalah untuk proses wire and cable. Nah, di wire and cable kita dapat melakukan proses import. Jadi contohnya kalau saya sudah memiliki gambar ataupun skematik diagram di file AutoCAD Electrical, nanti saya bisa ekspor si file AutoCAD Electrical ini, data-datanya adalah ke data.xml. .xml ini nanti berisi data-data dari acat elektrikal yang nanti bisa kita import di di Inventor profesional untuk melakukan proses import harness data. Namun jika Bapak dan Ibu ingin melakukan proses manual ya untuk proses wiringnya, itu juga nggak ada masalah, itu juga kita support. Namun biasanya supaya kita dapat menghemat waktu gitu ya, lebih efisien, saya sarankan untuk Bapak mencoba AutoCAD Electrical. Jadi contohnya adalah seperti ini, akan saya tunjukkan. Saya coba close. Nah, di sini. Nah, di sini saya sudah memiliki suatu proses assembly. Nah, suatu enclosure assembly model ya di sini. Nah, di sini terlihat cukup banyak part ataupun electrical part dan juga beberapa pinnya. Nah, seperti ini kita bisa melihat ya. Ini cukup banyak. Mungkin kita juga bisa melakukan secara manually. Namun di sini kita sebenarnya bisa melakukan proses ini dengan sangat mudah, yaitu dengan proses dia generate ke dalam elektromechanical harness. Di sini saya import harness data di sini. Nah, di sini adalah file yang sebelumnya sudah saya lakukan ekspor dari AutoCAD Electrical. Nah, di sini saya coba pilih, lalu saya open dan saya coba generate, saya oke. Nah, di sini nanti akan ada import beberapa datanya. Contohnya di sini ada dari komponen AMP, lalu juga J1, J2, P1 dan sekian. Lalu juga di sini ada untuk folder wire. Nah, di sini ada dari nomor 109, 103, 108 dan sebagai informasi data-data untuk number of wire-nya ini di sini adalah dilakukan secara generate otomatis di AutoCAD Electrical. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya coba langsung generate aja menjadi oke. Otomatis nanti si inventor akan melakukan generate data dari .xml yang sebelumnya sudah diekspor ya, dan kita coba import di sini. Sini saya coba close, ataupun kita juga bisa melihat untuk lognya. Di sini saya coba close. Nah, kita di sini bisa melihat di sini dia langsung secara otomatis ya. Secara otomatis dia terkoneksi antar pinnya kalau misalnya kita melihat. Namun mungkin untuk positioningnya masih bisa dibilang adalah masih sangat berantakan. Jadi kita dia langsung diambil untuk jarak yang terdekatnya mungkin ya. Jadi kita harus melakukan proses routing ke dalam
segmen yang ada di sini. Nah, contohnya di sini sudah disediakan segmen. Di sini saya coba untuk melakukan proses routing secara manual ya. Di sini saya coba root. Contohnya saya ingin melakukan routing di posisi yang di sini. Wire sini saya pilih 1, lalu saya pilih 2 aja, atau mungkin di sini ya saya pilih semua. 1, 2, 3, 4, dan ini. Nah, saya pilih 5. Nah, di sini saya bisa nanti pilih first segmentnya. Di sini contohnya saya pilih first segment. Nah, kita saya pilih first segment, dan juga last segmentnya adalah yang ada di sini. Nah, mungkin di sini akan sedikit memakan waktu ya kalau kita melakukan secara satu persatu atau secara manual. Di sini saya coba apply. Nah, di sini kalau kita melihat, langsung otomatis dia tergenerate masuk ke dalam segmen yang tadi sudah saya assign. Nah, di sini. Mungkin kalau misalnya kita melihat, di sini adalah ada satu wires yang bisa dibilang adalah harusnya dia masuk ke wires yang di sebelah sini, tapi dia langsung mengambil ke posisi yang ada di sebelah masih jauh gitu ya. Jadi masih ada yang berantakan. Nah, mungkin di sini akan sedikit bisa dibilang adalah sedikit memakan waktu karena kita nanti harus melakukan pembetulan ya, harus melakukan revisi ulang supaya nanti dia tergenerate lebih baik. Nah, di sini kita bisa melakukan proses automatic root. Nah, di sini kita bisa pilih automatic root. Kita tinggal pilih aja. Jadi kita tinggal checklist all unrouted wires. Di sini kita oke. Dan otomatis nanti langsung tergenerate seperti ini. Jadi otomatis nanti dia untuk si wires, dia nanti akan langsung masuk ke dalam segmen yang paling dekat. Nah, seperti ini. Berbeda halnya seperti wires yang ada di sini. Nah, di sini tadi kita lakukan secara manual. Kita pilih route ke arah sini dan dia akan berantakan seperti ini. Sama halnya seperti yang ada di wires yang di sebelah sini, harusnya dia masuk ke poin yang ada di sebelah sini. Seperti itu. Kita juga sebenarnya bisa melakukan unroot. Nah, di sini kita bisa pilih unroot. Nah, di sini unroot, kita apply. Otomatis nanti dia akan unroot langsung keluar ya dari segmen, lalu nanti kita juga bisa lakukan proses ini dengan proses otomatis, yaitu kita pilih automatic root, lalu kita checklist kembali all unroot wires, kita oke, dan tergenerate dia jadi lebih baik seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sama halnya seperti ini, yang harusnya dia masuk ke poin yang ada di sebelah sini, kita bisa lakukan unroot kembali. Kita pilih unroot posisi ini sini. Saya pilih kembali oke, atau kita apply supaya dia nanti keluar dari segmen. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa lakukan automatic root kembali. Kita checklist kembali di sini all unroot wires. Sini kita checklist dan kita lakukan oke. Nah, di sini nanti akan tergenerate secara otomatis. Jadi itu adalah salah satu kelebihan ketika kita sudah melakukan proses 3D untuk wire and harness di Inventor profesional. Mungkin jika kita lebih advance dan juga kita lebih ingin lebih efisien, kita bisa melakukannya nanti berkolaborasi dengan AutoCAD Electrical, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu mengenai proses kabel and harness di Inventor profesional sebelum nanti kita masuk ke next step, ke proses selanjutnya. Oke. Nah, kalau tadi saya sudah menyebutkan ya di awal adalah agar kita dapat menggunakan proses elektromekanikal dari Autodesk Solution ini, kita diharuskan menggunakan AutoCAD Electrical. Mungkin jika Bapak dan Ibu belum familiar dengan AutoCAD Electrical, untuk proses di AutoCAD
Electrical di sini kita sudah sediakan sangat banyak library ataupun juga komponen dan juga dari berbagai standar yang sudah diberikan oleh Autodesk dan juga bahkan dari beberapa manufacturer seperti itu. Nah, mungkin ini di sini adalah jika Bapak dan Ibu masih menggunakan AutoCAD Basic ya, yang masih 2D biasa gitu, 2D layout seperti biasa untuk melakukan proses wiring, saya sarankan untuk langsung menggunakan spesialis tools, yaitu menggunakan AutoCAD Electrical. Sebagai informasi, saat ini di AutoCAD kami memiliki beberapa special tools, jadi kita sudah berikan beberapa library untuk software yang memang dikhususkan untuk pengerjaan tersebut. Contohnya, untuk proses di arsitektur, kita sudah berikan AutoCAD Electrical, lalu juga untuk kali ini di AutoCAD, arsitektur ya tadi. Lalu yang kedua, untuk AutoCAD Electrical, kami juga sudah berikan toolsetnya. Lalu mungkin juga untuk proses di mechanical design, kami memiliki AutoCAD Mechanical dan lainnya. Contohnya seperti Plan 3D dan juga AutoCAD untuk MEP. Seperti itu. Mungkin di sini akan saya sedikit. Experience the power to design, build, create. The power to turn ideas into reality. And the power to do it all better and faster than ever before. Welcome to the future of design. Welcome to AutoCAD 2022. AutoCAD is a CAD leader with best-in-class 2D drafting and 3D design. Trusted by millions of designers and drafters. And AutoCAD 2022 is leading the next generation of design by tapping into intelligent automation technology to empower designers like never before. By automating time-consuming tasks, enabling users to focus on the most valuable design work. By including features like Count that eliminate manual counting and errors. Or with Trace, a feature that streamlines collaboration and reviews without altering the existing drawing. And to accomplish industry tasks faster and with more precision, AutoCAD's industry-specific toolsets could help users realize impressive productivity gains averaging 63%. And because Autodesk products are made to work together, projects designed in AutoCAD work seamlessly across tools and teams. Leverage the power of AutoCAD, no matter the place or platform. Mac, PC, laptop, mobile, and cloud. In the office or in your home. The included web and mobile apps in AutoCAD 2022 let you work wherever, whenever, or on whatever device you want. And using the cloud storage platform that you prefer. From the job site to your backyard, keep your projects on track while away from the office with the AutoCAD mobile app. Design, edit, and access your DWGs right on your mobile device. And for essential CAD drafting tools from any computer, there's the AutoCAD web app. Simply log in and get to work in a web browser, connecting to your DWG files in Autodesk Drive, Autodesk Docs, and third-party cloud storage providers, drafting with the same precision and fidelity you've come to expect. The 2022 AutoCAD connected experience across desktop, web, and mobile also features Share, which delivers peace of mind by providing control over who can access and edit your files. AutoCAD, the tools you desire, the innovation you deserve. Oke, nah jadi seperti itu. Kita di Autodesk memiliki beberapa spesifik toolset untuk produk-produk, yaitu untuk AutoCAD. Contohnya tadi ya, untuk AutoCAD arsitektur, lalu juga untuk kali ini yang kita bahas yaitu untuk electrical toolset, dan juga ada mechanical, Plan 3D, ataupun juga ada MEP. Lalu selanjutnya kita juga sebenarnya memiliki AutoCAD web app, ataupun juga ada mobile app seperti itu. Mungkin di sini akan saya lanjutkan kembali materinya. Nah, ini adalah beberapa benefit ketika kita melakukan atau penggunaan untuk AutoCAD
Electrical. Yang pertama dan yang pasti adalah di AutoCAD Electrical, kami memiliki suatu library, dan library ini cukup banyak dan dari berbagai standar. Contohnya dari JIC ataupun dari IEC dan juga dari berbagai standar yang lainnya. Nah, di sini akan saya sedikit tampilkan AutoCAD Electrical saya. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari AutoCAD Electrical ya di sini. Jadi untuk AutoCAD Electrical ini sama halnya seperti di Inventor Profesional, kami memiliki suatu project base. Contohnya seperti ini ya. Di sini kita memiliki contoh dari project-project yang sedang kita kerjakan. Contohnya saya saat ini sedang mengerjakan untuk project AC 2016 TMX. Nah, di sini kita bisa melakukan contohnya setting ya untuk beberapa properties. Contohnya dari schematic library, di sini kita ingin menggunakan schematic library dari standar library apa, di sini kita bisa gunakan. Lalu juga untuk schematic icon menu dan juga bahkan untuk 2D panel footprint-nya kita juga dapat lakukan atau kita dapat menggunakan library yang sudah disediakan. Bahkan nggak hanya dari sisi library aja, untuk proses seperti wire number seperti ini ya. Kalau kita melihat ada wire numbers di sini sudah secara otomatis, di sini sudah tergenerate. Lalu juga bahkan untuk proses seperti cross reference, jadi contohnya dari same drawing atau dari satu sheet drawing AutoCAD Electrical ini nanti bisa berhubungan gitu ya, saling cross. Lalu juga di sini kita bisa lakukan style, contohnya di sini ada row untuk cross reference-nya. Lalu juga kita bisa lakukan untuk wiring style, contohnya kalau misalnya kita ada yang cross, apakah dia seperti akan loop ataupun kita akan menjadi gap atau bahkan untuk menjadi solid atau langsung lurus terus seperti itu. Nah, di sini kita dapat setting proses ini dengan cukup mudah. Di sini saya gunakan loop, lalu juga di sini ada wire tree-nya atau yang berhubungan gitu ya di wire-nya. Kita bisa pilih apakah dengan non-dot ataupun dengan proses di angle 1 atau angle 2. Di sini kita pilih yang dot karena biasanya sangat sering kita menggunakan yang style dot-nya. Terus juga di sini ada untuk marker style, di sini kita dapat pilih dan juga dapat kita gunakan. Selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan seperti spacing ataupun juga untuk format reference. Contohnya format reference ini adalah untuk kita nanti generate dia ke dalam berbagai zones, yaitu zone seperti XY grid ataupun hanya dari X zone saja, atau bahkan kita lebih spesifik ke reference number. Biasanya reference number ini bisa digunakan biasanya untuk pemasangan ya, untuk seperti itu. Lalu juga di sini kita bisa melakukan proses multi wire, karena contohnya kalau saya ingin melakukan proses pembuatan connection. Nah, di sini multiple bus ya. Contohnya saya ingin melakukan multiple bus dari empty space go to horizon, jumlahnya 3 wires. Di sini saya coba OK, dan juga spacingnya tadi saya sudah tentukan. Di sini kita bisa generate dia secara otomatis seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Jadi nanti prosesnya adalah sangat mudah. Ataupun kita kalau tadi menggunakan multiple bus, di sini kita bisa gunakan wire yang dengan proses satu persatu. Contohnya saya dari wires 1005 di sini. Sini saya nonaktifkan snap off-nya supaya lebih mudah. Sini 1005A saya koneksikan dia dengan 100, di sini aja 1012 ya, atau dari sini 109 mungkin. Nah, di sini dia nanti kalau kita melihat wires yang dia tersambung, dia di sini akan terdapat seperti ini, ada dotnya. Lalu yang
cross-nya di sini ada untuk yang langsung auto, dia langsung looping seperti ini. Lalu bagaimana dengan proses ataupun kita ingin melakukan placement untuk komponen? Contohnya di sini sudah disediakan. Jadi mungkin yang berbeda adalah ketika kita menggunakan AutoCAD yang biasa gitu, AutoCAD basic atau yang mungkin masih manual, di sini kita untuk melakukan placement dari beberapa komponen, seperti contohnya di pass button sini ya, saya coba mungkin yang cukup simple aja, pass button NO, saya placement dia ke poin yang ada di sini ya, nah, di sini, atau mungkin di sini aja supaya lebih terlihat. Nah, di sini dia nanti akan kita pilih, contohnya untuk katalognya nanti kita gunakan apa, di sini kita description-nya bisa kita pilih, contohnya di sini kita lookup di sini adalah kita bisa memilih dari beberapa manufacturer yang sudah ada di library, contohnya saya gunakan dari manufacturer AB, lalu saya oke. Nah, di sini nanti akan ada manufacturer-nya, katalognya tipe sekian, ataupun description-nya bisa kita pilih. Contohnya description-nya saya generate dia mungkin webinar ACE, ya. Oke. Lalu di sini saya coba oke. Nah, di sini nanti akan otomatis tergenerate yaitu untuk number of komponennya, lalu juga ada beberapa description seperti ini. Electrical cap, kabinet, webinar AC, seperti itu. Lalu mungkin yang cukup menarik adalah contohnya di sini saya ingin posisinya adalah tadi NO atau NC, seperti itu kita ingin ubah. Di sini kita memiliki suatu toggle NONC ya. Di sini saya pilih, saya klik. Oh, di sini ternyata not found, berarti tandanya adalah yang untuk yang NONC-nya dia belum ada. Di sini saya coba untuk placement yang lain ya, mungkin. Saya gunakan yang lainnya. Oh, ternyata library-nya salah. Saya harus, karena di sini tadi kalau saya melihat, di sini untuk skematik library-nya adalah masih 2021. Yang harusnya di sini saya menggunakan library AutoCAD Electrical 2022. Ini sebenarnya nggak ada masalah karena beberapa kita dapat melakukan placement, namun jika kita ingin melakukan placement yang lebih baik lagi, kita bisa melakukan dengan define terlebih dahulu di project AutoCAD Electrical-nya. Nah, saja di sini kita bisa melakukan movement. Nah, contohnya movement di sini kalau kita biasanya adalah menggunakan dari home ya dengan fungsi move seperti ini. Nah, untuk di AutoCAD Electrical kita menggunakannya dengan di tab untuk yang skematik. Nah, di sini kita skematik, kita bisa pilih di sini ada move ataupun dari scoot. Di sini kita pilih. Nah, di scoot di sini kita nanti akan otomatis dia move-nya adalah berdasarkan dia align ke wires yang kita placement pada awal. Di sini kita pilih, nah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada untuk wires number ya. Di sini ada pemilihan secara drawing wide ya. Kalau kita di sini contohnya ada beberapa yang belum terdeteksi sebagai number of wire-nya. Di sini kita tinggal drawing wide, kita pilih. Nah, otomatis nanti di sini akan tergenerate ya. 10.010 di sini kalau tadi awalnya dia memiliki Sorry, I didn't quite catch that. Could you please? Nah, di sini kita bisa assign. Jadi contohnya di sini ada 1005A ya. Di sini dia karena dia akan terkoneksi, ya otomatis nanti dia di sini akan sambung. Jadi kalau misalnya di sini adalah untuk wireless nomor 1005A. Di sini saya coba untuk placement salah satu ya. Di sini saya placement kembali di sini. Di sini saya oke tanpa lakukan. Nah, di sini nanti dia akan tergenerate menjadi 1009 yang tadinya dia adalah di sini mengikuti
1005A dan di sini akan otomatis menjadi 1009 seperti itu. Itu adalah salah satu kelebihan ketika kita melakukan di skematik proses di AutoCAD Electrical yang ada di sini. Lalu selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin melakukan delete untuk komponennya? Nah, di sini mungkin kalau saya pilih salah satu lalu saya delete, otomatis nanti dia akan terhapus ya, akan terputus untuk wiresnya. Nah, di sini mungkin akan kita sedikit hindari untuk proses seperti itu. Di sini kita bisa pilih aja. Lalu di sini ada kita klik kanan lalu delete komponen. Otomatis nanti di sini saya oke, saya no aja. Nah, di sini nanti akan otomatis tersambung kembali untuk wiresnya seperti itu. Itu mungkin sedikit overview saya mengenai AutoCAD Electrical ya. Nah, selanjutnya tadi sudah saya jelaskan ya beberapa contohnya seperti simbol library, lalu juga wire number dan juga komponen tagging yang secara otomatis, lalu juga ada project report, kita bisa lakukan generate secara otomatis juga, lalu selanjutnya ada smart panel, ini juga dapat kita lakukan, selanjutnya ada share drawing dan juga track change, atau jika terjadi perubahan kita bisa melihatnya ya. Selanjutnya juga kita bisa melakukan reuse existing drawing, jadi nanti untuk drawingnya nanti bisa kita save untuk beberapa blok masuk ke dalam komponen skematik AutoCAD Electrical seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara mungkin belum berbicara mengenai segmen ya. Nah, di sini ketika kita sudah ingin berkolaborasi dengan proses elektromekanikal, maka kita juga nanti akan membutuhkan segmen atau mungkin bisa dibilang adalah kulit atau selongsongnya ya dari kabel tersebut. Nanti kita bisa lakukan assignment untuk default diameter ataupun dari offset dari distance phase ataupun dari panel yang sudah kita buat, lalu ataupun juga kita bisa melakukan proses modify dari beberapa library segmen yang sudah disediakan. Oke, nah ini adalah proses route untuk wire and kabel. Tadi juga sudah saya contohkan juga ya, prosesnya kita bisa melakukan secara one by one, ataupun juga kita bisa lakukan secara otomatis atau secara automatic routing. Jadi, kalau tadi kita melihat lebih efisien kita melakukan proses automatic routing di Inventor profesional ini dibandingkan kita melakukan proses satu persatu karena mungkin ada kemungkinan error ataupun juga mungkin ada yang terlewat dan sebagainya. Oke, nah ini kita masuk ke elektromekanikal atau bahasan pokok pada webinar kita kali ini. Jadi AutoCAD Electrical dan juga Inventor nanti dia akan berkolaborasi melalui proses project elektromekanikal ini pada suatu file yang bernama .imx. .imx ini dia berkolaborasi antar WDP dan juga IAM. WDP di sini artinya adalah project yang ada di AutoCAD Electrical, lalu di IAM ini adalah dari assembly yang akan kita lakukan atau generate electromechanical di Inventor. Nanti dia akan terhubung dan juga live untuk sinkron di file .imx ini, yang mana nanti ketika data dari contohnya point-to-point wiring yang ada di AutoCAD ini berubah, maka nanti di Inventor kita tinggal lakukan update dan otomatis nanti IMX file ini akan melakukan push ke data-data wires yang ada di Inventor profesional seperti itu. Nah, ini adalah beberapa capability. Kita bisa melakukan proses routing kabel, lalu juga wire harness, lalu juga ada Snell board untuk documentation atau drawing, dan juga skematik yang sangat penting ya, skematik yang akan kita lakukan di AutoCAD Electrical-nya. Lalu juga ada live link atau sinkron antara AutoCAD dan juga Inventor. Di sini ada beberapa capability dari electromechanical project. Kenapa kita sebut project? Karena dia nanti akan berkolaborasi antar
dua software dan juga pada beberapa file pada AutoCAD Electrical dan juga Inventor Profesional ini. Jadi nanti associate di 2D schematic dan juga 3D model yang ada di Inventor Profesional. Selanjutnya juga ada synchron project ya secara otomatis. Bahkan kita juga bisa melakukan export komponen wires dan juga connection detail dari IMX ini ke dalam Microsoft Excel pada report yang nanti dapat kita generate. Dan juga kita bisa lakukan automatic untuk routing dan juga wires and kabel pada proses seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, ini adalah data electrical dan juga Inventor 2D dan juga 3D content interoperability ya. Jadi kita bisa lakukan assign dari part katalog database. Ini sudah disediakan oleh Autodesk, cukup banyak, jumlahnya sudah ribuan, dan bahkan jika kita ingin melakukan suatu custom database, ini kita dapat melakukannya yaitu dengan sangat mudah, yaitu dengan bantuan Microsoft Access. Ini caranya kita nanti tinggal edit datanya aja, baik data mengenai number of katalog atau dari jenis manufacturer-nya yang mengeluarkan, bahkan dari description dan juga dari pin list dan sebagainya dapat kita lakukan custom untuk database yang ada di sini. Oke, nah ini adalah suatu review ketika kita melakukan proses AutoCAD melakukan proses elektromekanikal ya. Jadi contohnya di sini kita memiliki suatu panel box. Di sini kita bisa hide terlebih dahulu untuk penutupnya. Nah, di sini kita bisa pilih ya segmennya. Di sini segmen juga kita bisa melakukan secara pembuatan secara manual. Nah, di sini contohnya jarak dari segmen dan juga phase antar si panel box-nya ini bisa kita lakukan assignment juga, jaraknya sekian mili ataupun sekian senti ini dapat kita lakukan. Nah, di sini kita berikan atau placement terlebih dahulu untuk si electrical komponen part-nya ke dalam assembly ini. Selanjutnya kita lakukan matching. Nah, ketika sudah kita lakukan matching ataupun juga dengan kita proses untuk constraint ya, di sini kita bisa masuk ke kabel and harness sub assembly-nya, lalu kita lakukan import harness data dari data yang sudah kita ekspor dari AutoCAD Electrical yang sudah formatnya .xml ya. Di sini kita pilih. Nah, kita pilih lalu kita open. Ini langkahnya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Di sini kita tinggal pilih apakah ada yang part missing atau tidak. Di sini kita bisa tahu, contohnya di sini ada part yang missing. Kita bisa assign electrical part-nya. Nah, di sini kita bisa assign ke electrical part-nya. Oh, ternyata di sini adalah yang J1. Ini kita tinggal pilih, kita klik and kita oke. Otomatis nanti part yang missing akan tergenerate dan juga di sini ada number of wire-nya akan tergenerate juga. Di sini kita tinggal kita oke dan otomatis tergenerate untuk wiring point to point antar pin AutoCAD electrical component part yang ada di sini. Namun memang kondisinya adalah masih berantakan, masih seperti ini. Kita memerlukan proses editing seperti tadi, bisa kita lakukan satu persatu ataupun juga kita bisa lakukan automatic routing. Nah, di sini kita bisa pilih, contohnya kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita pilih segmennya. Nah, kita pilih first segment dan juga
apabila ada beberapa segmen, kita bisa pilih last segmennya, kita oke, dan otomatis tergenerate seperti ini. Jadi ini cukup rapi hasilnya seperti ini. Namun jika kita ingin melakukan secara otomatis, ya kita bisa melakukannya secara automatic routing di sini, atau kita bisa lakukan contohnya untuk pembuatan segmen baru ya, kita lakukan assign untuk distance segmennya. Contoh di sini kita pilih, kita arahkan ya untuk segmennya ke arah percabangan. Ini kita pilih supaya nanti dia otomatis menjadi percabangan seperti ini. Kita finish. Nah, kita routing kembali. Kita pilih untuk beberapa wires dari komponen P2. Nah, di sini kita pilih first segment dan juga last segmentnya. Jadi kita nggak perlu pilih semuanya, kita tinggal pilih aja untuk awal dan juga akhir ya. Nah, di sini otomatis. Nah, di sini kita tinggal pilih automatic routing. Lebih efisien, kita tinggal checklist dan otomatis tergenerate. Kita oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melakukan atau kita bisa menghemat waktu untuk proses di electrical komponennya. Nah, di sini kita bisa pilih properties dari segmen tersebut, contohnya seperti jenis atau appearance color-nya, ataupun juga dari jenis ukurannya. Nah, di sini kita bisa lakukan custom display, kita bisa pilih untuk display dari segmennya, kita oke. Di sini kita bisa melihat nanti perbedaan hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah dari segmen yang tadi kita generate, dan juga untuk jenis wires-nya di sini kita bisa lihat. Nah, sudah lebih baik dibandingkan kita hanya menggunakan 2D environment untuk elektromekanikal ataupun juga untuk wires data. Oke, selanjutnya juga mungkin yang ini yang sangat penting, yaitu kita dapat melakukan generate si wires ini ke dalam bill of material, mulai dari kebutuhan atau wire list-nya, ataupun juga dari konektornya, dan juga dimension ataupun juga dari connection antar pin number dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom Q&A ataupun melalui grup chat. Oke, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika belum ada pertanyaan, bisa Bapak dan Ibu coba ya untuk melakukan modeling di inventor profesional, lalu nanti dikombinasikan dengan AutoCAD electrical untuk skematik diagramnya, lalu nanti di linking dengan electromechanical project atau .imx. Mungkin penjelasan saya mengenai electromechanical solution dari Autodesk kurang lebih adalah seperti itu. Mungkin jika ada kekurangan bisa ataupun mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau mungkin Mas Arinda dari tim teknikal sudah cukup mengenai materi kita hari ini. Oke, baik Mas Bayu. Terima kasih banyak Mas Bayu sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini ya. Bisa kita lihat bersama ya Bapak Ibu, banyak sekali benefit yang kita bisa dapatkan jika menggunakan workflow dari software Autodesk tadi, baik
Inventor profesional maupun AutoCAD electrical. Untuk project elektromekanikal tentunya ya, yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Bayu. Banyak sekali otomasi yang bisa kita gunakan. Dan untuk informasi ya Bapak Ibu, event webinar series kita seperti ini kita adakan setiap minggu ya, dan dilanjutkan dengan sesi workshop di hari Jumat. Namun untuk minggu ini mohon maaf sekali untuk sesi workshopnya kami liburkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya, karena kami ada agenda lain yang tidak bisa kami tinggalkan. Bapak Ibu bisa pantau terus media sosial kami @ciptasatria informatika dan website kami ciptasatria.com untuk terus mendapatkan info terbarunya, terutama terkait agenda webinar kita seperti ini dan info tips trik menarik lainnya dari software Autodesk lainnya juga. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang ditanyakan lagi ya oleh Bapak Ibu semuanya. Kolom chat juga kosong, kolom Q&A juga kosong. Baik, kami tutup ya Bapak Ibu dari Cipta Satria Informatika. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di webinar dan workshop seri selanjutnya. Dan sebelumnya juga selamat mengucapkan selamat Idul Fitri ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menjalankan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.